Saya pengen jadi dosen. Kok malah mensloknya jadi pegawai Pemda gitu loh. Karena saya hidup di lingkungan pegawai negeri, bergaulnya dengan anak-anak pegawai negeri, sedikit banyak ada keinginan untuk jadi pegawai negeri. Ikuti jalanmu, Tuhan sudah memberikan takdir yang harus dijalani. Itu karena saya juga tidak pernah bermimpi jadi PJ wali kota ya, ternyata jadi juga. Pak, tadi sempat diceritain katanya waktu jajan dapat masukan, dapat kritikan dari masyarakat. Boleh ceritain Pak salah satunya seperti apa bentuk kritikannya? Paling gampang begini, jadi saya ada cerita. Waktu saya kayaknya 2 minggu di sini, 2 minggu atau 3 minggu di sini. Awal Januari sebenarnya saya sudah memberikan pengarahan kepada seluruh kepala OPD. Sehingga pada apel minggu pertama saya memang tidak memberikan arahan lagi. Ya. Kebetulan saya masih di dalam, ini sudah dimulai dan tidak ada yang tahu kalau saya sudah datang. Sehingga Bu Sekda itu jadi inspektur. Nah, itu masuk di koran itu, inspektur. Nah, saya nyusul. Bu Sekda sedang sambutan, saya di situ, saya diam aja. Nah, kemudian kan banyak yang nunjuk-nunjuk gitu loh, banyak nunjuk-nunjuk gitu. Baru Bu Sekda bilang, waduh Pak, saya nggak tahu kalau Bapak ada. Nah, itu. Nah, masyarakat itu ada yang pada waktu itu ada yang cerita dekat dengan saya waktu itu. Beritanya ada kayak gini, kok Pak Wali gitu ya? Pak PJ kok kayak gitu ya? Ngeprank Bu Sekda. Ngeprank Bu Sekda. Bilangnya nggak mau kasih arahan, ternyata datang juga. Nah, waktu itu kemudian baru dia itu ternyata ada gitu. Kaget gitu ya. Dan, nggak apa-apa Mbak, itu kan kayak mahasiswa aja sih. Enggak sih, itu nggak ngeprank sih sebenarnya, karena saya sudah memberikan arahan saja. Daripada arahannya 2 kali, nanti saya simpen untuk bulan depan deh. Jadi nanti saya kehabisan bahan kan malah repot. Karena sudah ya kayak gitu. Jadi contohnya seperti ya jangan gitulah Pak gitu. Bapak kalau memang sudah datang ya bilang aja datengin, kan kasihan Bu Sekda kayak gitu. Saya ketawa aja sih. Iya. Itu contohnya kayak gitu ya. Jadi memang kalau menurut saya, karena saya lama di Jakarta kayak gitu kan biasa ya. Iya. Ternyata mungkin di sini nggak biasa, sehingga ya kayaknya saya harus agak ini dalam tanda kutip agak sopan sedikit gitu. Tapi lucu juga sih Pak. Tapi ngomong-ngomong nih Pak, tadi katanya menjadi ASN itu iseng. Tapi dari kecil emang udah ada kepinginan nanti ketika udah dewasa aku jadi ASN aja, atau sebenarnya kalau sama sekali gak ada kepikiran? ASN itu enggak sih, kan karena saya besar dengan keluarga dari bapak saya guru SD ya, dan salah satu idola saya kan beliau ya, karena bagaimana beliau betul-betul wow lah kalau bagi saya, sehingga saya itu pengen jadi guru, tapi pengen jadi dosen gitu. Kok malah mensloknya jadi pegawai Pemda gitu loh. Itu ceritanya gitu. Tapi memang karena saya hidup di lingkungan pegawai negeri, bergaulnya dengan anak-anak pegawai negeri, sedikit banyak ada keinginan untuk jadi pegawai negeri. Oke, gitu, sedikit Mbak. Banyak memang dari awal ada keinginan. Siap yang jelas. Sudah siap jadi pegawai negeri. Tapi apakah itu cita-cita utama? Enggak juga. Makanya ketika saya masuk, jurusan saya ilmu pemerintahan. Jadi kalau ilmu pemerintahan mau tidak mau kan jadi ASN juga, jadi PNS juga. Meskipun kenyataannya enggak juga. Satu angkatan dengan saya yang jadi PNS cuma 5 orang dari 40. Yang lainnya jadi pengusaha, Mas. Baik, Pak. Sekarang kan memimpin Kota Salatiga. Ada keinginan untuk memimpin Wonosobo nggak? Karena Bapak kan putra Wonosobo, kebanggaan Wonosobo. Kenapa Pak? Banyak kan orang tuh kalau misalkan dari Wonosobo pengen balik lagi ke Wonosobo, memimpin kampung aslinya, daerah aslinya. Kalau saat ini enggak. Kenapa nih Pak? Terlalu banyak teman saya sama saudara-saudara saya, sehingga saya nggak bisa objektif ya ketika memimpin. Mungkin bahkan nggak bisa memberikan keadilan seperti yang diharapkan. Pastinya kalau saya di sana, maka saudara saya, teman-teman akrab saya, kemudian sahabat-sahabat saya akan mendapatkan privilege yang sebenarnya tidak diperlukan. Meskipun mereka tidak minta, pasti akan dapatlah itu yang membuat nggak nyaman sebenarnya. Gitu. Menghindari ketidaknyamanan tersebut. Betul sekali. Menjadi pemimpin atau orang nomor 1 di Kota Salatiga, Pak, Bapak memaknai arti pemimpin sendiri itu apa sih Pak, kalau boleh tahu? Ya, jadi
kalau kita pakai filosofinya adalah gini, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tuturi handayani. Gitu ya. Karena saya hidup di lingkungan pendidik, sehingga masuknya ke situ. Jadi yang pertama jadi pemimpin adalah keteladanan, bahwa dia bisa menjadi role model. Yang kedua, dia harus bisa menjadi penyemangat, ya. Ketika di tengah itu, ayo menggerakkan, ayo, dengan melakukan hal yang sama dengan yang dipimpin, gitu. Dan yang terakhir apa? Memberikan dukungan, baik moral, spiritual maupun juga material. Semuanya dukungan itu harus diberikan lahir dan batin. Memberikan dukungan lahir dan batin. Baik, Pak, terakhir nih Pak, pesan untuk Tribuners boleh disampaikan dan khususnya untuk warga Kota Salatiga deh. Oke, untuk Tribuner ya, ikuti jalanmu. Tuhan sudah memberikan takdir yang harus dijalani. Itu karena saya juga tidak pernah bermimpi jadi PJ Wali Kota ya, ternyata jadi juga. Terus yang kedua untuk warga Salatiga, tentunya saya izin membersamai para bapak, ibu, Tribuners yang ada di Salatiga juga ya, yang muda-muda juga, membersamai selama nanti next leader ya, pemimpin yang akan datang. Tentunya saya akan memberikan masa transisi ini adalah modal untuk pemimpin yang akan datang. Oke. Sehingga saya harapkan bersama-sama warga Kota Salatiga bersama saya, ayo ciptakan kondusivitas, ayo ciptakan budaya yang sehat, ayo ciptakan suasana yang lebih nyaman, dan tentunya nantinya bisa memilih pemimpin atau wali kota definitif yang akan datang, yang memang benar-benar bisa membawa Salatiga ini menjadi ke next level. Karena ini harusnya sudah naik kelas nih, next level gitu, menjadi lebih baik lagi. Baik, gitu, Mbak Elin. Apa yang diharapkan gitu ya. Bapak bisa terwujud, program-program yang dibawakan bisa berjalan dengan baik. Dan terima kasih Pak Yasip atas waktunya sudah hadir menemani Tribuners hari ini. Sukses selalu dan sehat selalu untuk Pak Yasip. Terima kasih Mbak Elin. Sukses juga ya buat Tribuner, sukses juga buat Tribun. Terima kasih Bapak sekali lagi. Oke Tribuners, itu tadi obrolan kita dengan Pak Yasip. Terima kasih telah menyaksikan Tribun Topik edisi kali ini. Saya Elin pamit undur diri dan sampai jumpa.